Hai, sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Leo. Hai Leo, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat ya, selalu semangat ya, dan jaga hati kalian untuk tetap selalu bahagia ya. Kali ini kita akan reading tentang energi update kalian saat ini ya, dimana kita hanya menggunakan kartu tarot ya untuk readingan ini. Dan saya harap readingan ini bisa sampai kepada kalian ya, dan bisa bermanfaat buat diri kalian ke depannya. Oke? Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya, jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Jadi ambil positifnya aja ya, dan buang negatifnya, dan bijaklah dalam menyikapi video ini. Oke? Dan di sini energinya vice versa ya. Bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang lagi dekat dengan kalian saat ini ya, atau yang lagi ada di fokus kalian saat ini. Oke, Leo sudah siap menyimak ya. Untuk kartu tarotnya di sini ya, kalian punya The Lovers, ada Four of Pentacles ya, ada Five Pentacles, Six of Swords ya, ada Four of Cups, Eight of Swords, ada The Hermit, ada Page of Swords, ada Ace of Swords ya. Di sini juga ada Judgment, ada Four of Wands, ada Six of Pentacles, ada Ace of Pentacles, dan Queen of Pentacles. Oke, Leo, kita lihat energi update kalian saat ini ya. Saat ini kalian, ada beberapa dari kalian yang berdealing dengan Earth sign ya, ada Taurus, Virgo, Capricornus ya. Ada juga Fire sign ya, Gemini, Libra, dan Aquarius. Sedikit Cancer, Scorpio, Pisces, dan Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang paling kuat di sini Taurus, Virgo, Capricornus, dan Gemini, Libra, Aquarius ya. Banyak dari kalian Leo ya, saat ini yang masih belum bisa lepas atau move on dari masa lalu ya. Di sini ada The Lovers dan juga Four of Pentacles ya. Kalau ini mengenai relationships ya, ini ada hubungannya dengan perasaan kamu kepada seseorang yang dulu mungkin pernah dekat dengan kamu ya. Apa yang dulu pernah terjadi antara kamu dengan dia, baik suka maupun duka, belum bisa kalian lepaskan hingga saat ini ya. Masih tertanam di hati ya, gak bergeser sedikit pun. Oke? Ini bisa juga mengenai karir dan keuangan kalian. Saat ini kondisi karir dan keuangan kalian mungkin keadaannya lagi kurang baik ya, lagi stagnan, dimana usaha atau pekerjaan kalian saat ini kayaknya lagi berjalan di tempat ya, nggak ada pergerakan sama sekali ya, dan nggak ada progres yang seperti kalian harapkan selama ini. Oke? Hasil yang kalian dapatkan nggak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kalian ya. Dan yang saya lihat di sini, kalian ini mulai melirik-lirik lagi usaha lain yang ingin kalian lakukan ya, tapi sayangnya keinginan itu cuma ada di pikiran kalian aja ya, gak ada tindakan ya atau action yang kalian lakukan untuk mewujudkannya ya. Dan sejauh ini kalian itu hanya mengamati aja ya, ngiler dengan penghasilan orang yang cukup lumayan di bidang usaha itu ya, tapi gak ada usaha kalian untuk melakukan sesuatu supaya bisa mendapatkan seperti yang kalian inginkan itu ya. Padahal bisa aja ya, kamu itu punya kesempatan yang sama
untuk bisa mendulang penghasilan yang sama besarnya seperti mereka. Hanya saja kamu ini cuma memikirkan dan mengamatinya aja, ya. Tidak melakukan action apapun untuk mewujudkannya, ya. Dari kedua kondisi ini, ya, baik dari asmara dan karir keuangan kalian yang stagnan, ya, membuat kalian itu jadi nggak semangat lagi untuk hidup, ya. Kalian terbelenggu dengan pikiran kalian yang kusut, yang membuat kalian itu tenggelam semakin dalam, ya. Di sini ada Five of Pentacles, ya, dan Five of Swords, oke. Tidak ada semangat, ya, di sini yang saya rasakan di dalam diri kalian, ya. Kalian kayak pasrah, ya, dengan kondisi yang ada, ya, dan cuma bisa menunggu keajaiban datang di dalam hidup kalian dan merubah semuanya, ya. Coba lihat diri kalian, ya. Kalian itu begitu menyedihkan, ya. Maaf kalau saya harus mengatakan seperti ini, karena seperti itulah diri kalian saat ini, ya. Kalian stagnan, ya, dan membiarkan semua hal itu terjadi tanpa melakukan apa-apa, ya. Buat saya itu begitu menyedihkan, ya. Mau sampai kapan kalian seperti ini, ya? Menunggu sampai datang pertolongan dari orang lain atau keajaiban dari Tuhan, ya. Ingat, ya, di dunia ini semua itu ada harganya. Ada price tag-nya, ya. Semua itu berbayar, gak ada yang gratis. Bahkan, ya, untuk pertolongan Tuhan pun kita gak bisa mendapatkannya begitu aja. Tetap harus ada usaha dan doa yang menyertainya, ya. Bisa kerja keras, ya, dan juga doa yang gak putus-putus, ya. Apalagi pertolongan dari orang lain, ya. Mungkin akan ada yang menolong kamu tanpa pamrih, ya. Tapi apa kamu yakin mereka akan mau terus menolong kamu setiap saat kamu sangat membutuhkannya untuk waktu yang cukup lama dan terus-menerus, ya. Kalau saya sih nggak yakin, ya. Mungkin di dunia ini banyak orang baik, ya. Tapi mereka pasti punya batasan, ya. Dan akan menolong kita, ya, untuk 1-2 kali saja, ya. Tapi selebihnya, saya rasa mereka pasti akan nyerah, ya, dan meminta kamu untuk berusaha sendiri, ya. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kalian saat ini, ya, cuma kamulah yang bisa merubahnya, ya. Kalau kamu ingin hidup kamu berubah, gak begini-begini terus, ya kamu juga harus berubah, ya. Kamu berharap akan ada perubahan yang jauh lebih baik pada hidup kamu, ya. Tapi kamu gak mau melakukan apa-apa untuk merubahnya. Ya sampai kapanpun, ya, kamu gak akan melihat akan ada perubahan yang kamu harapkan, ya. Karena dari diri kamu pun gak ada usaha, ya, sekecil apapun untuk bisa merubahnya, ya. Jadi mulailah take action, ya. Mulai dari memahami diri sendiri, memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi, ya, dan pahami itu dengan baik, oke? Jadi, misalnya nih, permasalahan yang sedang kamu alami saat ini adalah masalah asmara, ya, asmara kamu dengan seseorang di masa lalu kamu. Coba lihatlah dirimu saat ini, ya, bagaimana kamu selama ini sudah menghabiskan banyak waktumu untuk memikirkan seseorang yang dulu pernah hadir dalam hidup kamu di masa lalu kamu, ya. Dan bukan seseorang yang masih ada sampai dengan saat ini di samping kamu, ya. Pernahkah kalian berpikir tentang kehidupan dia saat ini tanpa kamu, ya? Bisa aja dia itu sudah punya pasangan baru, ya. Hidup bahagia dan sudah melupakan kamu, ya. Kamu itu harus berpikir yang pahit-pahit dulu, ya, supaya kamu gak terus-menerus terjebak dengan harapan-harapan semu yang justru akan membuat kamu itu semakin terpuruk, ya. Jangan berandai-andai
kalau dia itu masih mencintai kamu, ya, masih merindukan kamu. Ayo, buang semua pemikiran itu, ya. Dia itu sudah bahagia dengan kehidupannya sekarang. Dan kamu pun harus bisa bahagia sama seperti dia, oke? Bagaimana kamu bisa bahagia tanpa dia? Ya, karena mungkin selama ini kamu berpikir dialah kebahagiaan kamu, ya. Karena kamu sudah terlanjur menaruh cintamu sepenuhnya kepada dia, oke? Jadi ketika dia pergi, bahagiamu pun pergi. Ya, di sini kamu salah besar, ya. Bahagiamu terletak di dalam hatimu, ya. Jadi hatimulah yang bisa membuat dirimu bahagia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara move on dengan segera dari hanya memikirkan orang itu terus, ya. Lalu bagaimana caranya move on dengan cepat, ya? Kalian pasti berpikir kakak tuh enak aja ngomongnya, ya. Karena bukan kakak yang ngerasain, ya. Yakin kalau saya gak pernah ngerasain seperti yang kalian rasakan. Saya berani ngomong seperti ini karena saya pun pernah mengalami apa yang kalian alami saat ini, ya. Bahkan pengalaman saya, ya, soal asmara, saya rasa jauh lebih pahit dari apa yang kamu rasakan saat ini, ya. Penderitaan yang luar biasa, ya, dan mungkin penderitaan yang levelnya itu udah level dewa, ya, level tingkat dewa, oke? Luka yang sangat-sangat dalam dan sangat menyakitkan, ya. Dan memang, ya, gak mudah untuk move on, ya, saya akui ini. Apalagi seseorang itu sudah memberikan banyak arti dalam hidup kita, ya. Tapi gak mudah bukan berarti gak bisa, ya. Semua bisa kamu lakukan kalau kamu bisa belajar untuk mencintai diri kamu dengan lebih baik, ya, dan lebih baik lagi, oke? Kunci dari move on adalah bagaimana kamu bisa mencintai dirimu sendiri, ya. Kalau kamu bisa memahami dirimu dengan baik, memahami apa yang jiwamu rasakan saat ini, ya, bagaimana dia begitu menderita karena keegoisan kamu membiarkan luka itu terus menggerogoti jiwa kamu. Sekarang cobalah untuk belajar melepas, ya. Pelan-pelan aja, ya. Mungkin gak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan, ya. Coba dengan perlahan-lahan, ya. Kalau selama ini kamu melihat dia itu dari sisi baik-baiknya aja, ya. Sekarang coba ganti, ya. Coba lihat dari sudut yang lain, ya. Dari versi terburuknya dia, ya. Bagaimana dia memperlakukan kamu selama ini, menyakiti hati kamu, mengkhianati kamu, atau mungkin membohongi kamu, ya, di sepanjang hubungan kalian. Coba lihat dari sisi buruk itu, ya. Lalu coba lihat diri kamu. Bagaimana kamu selama ini begitu baik sama dia, ya. Tulus mencintai dia dan selalu menerima dia apa adanya, ya. Dan tanyakan pada hati kecil kamu, apakah menurut kamu itu layak untuk menerima balasan yang tidak baik untuk semua perbuatan baik kamu selama ini, ya? Apa dia pantas memperlakukan kamu sekeji itu, ya? Dan apa dia pantas mendapatkan cinta kamu yang berharga? Oke? Kalau kamu mencintai diri kamu dengan amat sangat, kamu pasti akan bisa dengan tegas bilang tidak, ya. Dia nggak pantas melakukan ini kepadaku, ya. Atau diriku terlalu berharga untuk menerima semua penderitaan ini, oke? Dengan kamu bisa mengatakan tidak untuk semua itu, ya, kamu akan bisa move on dengan mudah, ya. Kecuali kamu tidak mencintai diri kamu, ya. Kalau kamu tidak mencintai diri kamu, saya nggak bisa komen apa-apa, ya. Kalau kenyataannya seperti itu, oke?
kebahagiaan itu cuma bisa kita yang menciptakannya, ya. Kita nggak bisa bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita, oke? Jadi kita yang harus mewujudkannya, ya. Kita yang harus mengejar kebahagiaan kita sendiri, oke? Jadi mulailah dari dirimu saat ini, ya, dengan cara kamu mencintai dirimu sendiri, oke? Kamu itu berharga, ya. Lepas dari apapun yang menjadi kekurangan kamu itu layak untuk dihargai dan dicintai, ya. Kalau kamu bisa menghargai dan mencintai dirimu dengan baik, maka dengan siapapun kamu nanti berpasangan, ya, pasti dia pun akan melakukan hal yang sama seperti kamu memperlakukan dirimu, ya. Jadi kalau kamu ingin dicintai dan dihargai, lakukan dulu itu pada dirimu sendiri. Oke, Leo, ya. Ini kalau soal asmara kalian, ya. Sementara kalau ini mengenai karir dan keuangan, ya, cobalah untuk melakukan action, ya. Sekecil apapun langkah kamu, ya, sangat menentukan akan bagaimana hidupmu ke depannya, ya, masa depan kamu, oke? Jadi jangan hanya terpaku pada situasi yang membelenggu kamu saat ini, ya. Patahkan belenggu itu dan kejar impian kamu, oke? Sukses itu bermula dari mimpi, ya. Tapi bagaimana cara kita mengolah mimpi itu, itulah yang akan menentukan kesuksesan kamu, oke? Semua orang punya kesempatan yang sama untuk sukses, ya. Begitupun dengan diri kamu. Kamu punya talenta, ya, dan potensi yang Tuhan kasih ke kamu yang bisa kamu gunakan untuk mempermudah kamu mendapatkan kesuksesan kamu, ya. Jadi gali potensi dan talenta yang kamu miliki dan maksimalkan, ya. Apa yang sedang kamu hadapi saat ini, jangan jadikan itu musibah, ya. Tapi jadikan itu tantangan yang harus kamu patahkan untuk membuat dirimu menjadi pemenangnya. Oke, Leo, ya. Kalian itu raja hutan, ya. Kamu itu disebut king atau raja bukan tanpa sebab, ya. Tapi karena kamu adalah memang sosok pemimpin yang tangguh, ya, yang gak akan menyerah pada tantangan apapun, oke? Kamu ditakdirkan sebagai pemenang, ya, bukan seorang yang lemah. Bangkit dan mulailah melangkah. Impian kamu menunggu kamu di depan sana, ya. Jadikan itu targetmu dan berjuanglah untuk mendapatkannya. Kamu pasti bisa. Oke, Leo, ya. Inilah energi update kamu saat ini, ya. Keluarlah segera dari zona gelapmu saat ini, ya. Karena sekaranglah waktunya buat kamu melihat matahari lagi, ya. Hidup akan terus berjalan dan akan ada kesempatan-kesempatan baru, ya, di tiap harinya yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan kesuksesan kamu, ya. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan yang datang itu dan mulailah langkahkan kakimu mulai sekarang. Oke, Leo, tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan, ya. Selalulah yakin apapun yang kamu upayakan saat ini pasti akan berbuah manis di depannya nanti. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.